Halo, 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 halo. Halo Bu Mega, Hai, halo Pak Simon. suara saya terdengar nggak? Kedengeran jelas banget. Mantap, mantap. Ini Bu Mega lagi ngapain? Lagi siap-siap mau ngobat. Siap-siap. Mau ngobat, iya. Kayaknya kita Iya, butuh obat banyak ya nih ya. bener. Ngobat biar sehat. Nyanyi sih wae Gimana Pak. kabarnya Pak Simon? Baik Bu, ini tadi seharian di Jogja. Ini ada hujan buatan. Ini Luar hujan, biasa. hujan. Wah, luar biasa nih. Tuh, Wah, udah kayak di asik dong. drama-drama. Udah kayak di drama-drama Korea. Oke, Oke, se. ini yang nonton kayaknya udah banyak ini ya. Udah ada Hai, 10. ini ada Andrew nih. Hai Bumil gitu. Oh, Teman hai. ya ini Bu Teman Mega. seangkatan. Teman seangkatannya Bang Andrew. Yoi. Pak Aduh, Dika ini jatuh. nyanyi sih Bentar, wae ada yang Pak. jatuh. Nyanyi apa Pak? Ada Mas Edik, Katarina Dinar. Ini Bu Dinar. Itu teman aku juga. Oh alah, Bu Teman Dinar toh. seangkatan. Dulu kayaknya Iya. seangkatan KBI sama saya Bu Dinar tuh ya. Oh iya ya, iya KBI juga emang. Ya Tapi kan? nggak tahu angkatannya berapa. Kayak bareng aku toh Bu Dinar. 2011 apa 2012 kita. 2012 bareng aku. Bareng aku. Oh ya. Pokoknya bareng aku. Oh, oke deh, oke, siap. Ya. Teman-teman yang ikut sesi ini, kalau boleh tahu nih, ini kan WFH, ini WFH di masa WFH ini udah ada ini yang kedua sesi ngobat. Sesi ngobat itu ngobrol bareng dosen. Jadi hostnya dosen, terus narasumbernya juga dosen. Kebetulan yang ini berdua sekarang kali ini ngobat yang kedua. Kami itu dari dosen Sanata Dharma yang alumni Sanata Dharma juga. Bu Mega juga alumni Sanata Dharma kan? Iya, S1, S2 di Sanata Dharma. Bu Mega dulu juga KBI ya? Iya, KBI, tapi konsentrasinya di teknologi pendidikan. Teknologi. Dulu angkatan berapa kok? Kayaknya kita nggak pernah ketemu ya? 2011 apa ya S2-nya? Agak Hmm, lupa. berarti satu tahun di atasku. Ha. Terus sekarang sama-sama berjuang di sini. Yoi. Teman-teman yang nonton, ini kan kita topiknya itu sekarang tentang fun apa Bu? Fun learning ya. Fun teaching and learning. Nah, fun Jadi, teaching and learning, fun teaching and uh, learning. Ada yang jadi kayak apa sih? Kayak apa kayak pembelajaran yang spark joy gitu, yang kalau katanya Marie Kondo itu yang spark joy itu yang seperti apa sih gitu. Spark Joy. Spark Joy. Kayak merek itu ya. Kayak merek snack yang di apa convenience store itu loh, Spark Oh, Joy. ada ya? Ya ada joy-nya sih, tapi kan kita nggak boleh sebut merek. Oh gitu. Oke, siap. Jadi kita mau bahas cara-cara belajar yang fun. Apalagi sekarang ini kan di masa-masa pandemi ini nampaknya semuanya sedang dirundung apa namanya ya kesusahan gitu ya. Jadi di semua sektor susah. Kita yang belajar biasanya di ruang-ruang kelas itu terus tiba-tiba tidak bisa masuk kelas barengan, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ngobrol bareng-bareng, gojekan-gojekan yang atau guyonan-guyonan yang biasanya ada di sela-sela perkuliahan juga nggak bisa apa namanya terjadi gitu kan ya. Nah ini jadi kita mau cari celah-celah gimana cara belajar yang tetap fun, kita tetap enjoy gitu ya Bu ya kira-kira. Benar banget, Pak. Hmm, Ini nanti diskusinya akan dibawa secara santai aja, ya kan? Karena betul, kan betul. audiensnya kita lebih ke mahasiswa,
dosen Mm-mm. muda gitu dan guru-guru muda kayak gitu juga. Jadi kita santai aja ya Pak ya. Santai lah, gini bisa sambil sisiran gini misalnya, toh. Waduh, Santai lah. hati-hati kutunya jatuh Pak. Oh, oh. Kadang-kadang pakai bandu ini kan. Begitu. Nah, oke, Bu Mega, kalau yang Bu Mega lakukan selama ini, selama pandemi ini, gimana Bu? Apa Bu yang Ini Bu Mega lakukan biasanya? eh Kelas-kelasnya gimana jalannya? kelas-kelasnya itu ya yang jelas dilakukan online, tapi ada apa ya? Ada prinsipnya gitu Pak. Jadi Hmm. eh, prinsipnya itu intinya balance, seimbang Hmm. antara synchronous communication sama asynchronous communication. Hmm. Kayak yang udah dibahas sama Pak Risang dan Pak Dika di Ngobat Satu, mereka udah bahas itu, apa sih sinkronus gitu. Eh, Pak Simon, udah tahu apa itu sinkronus? Sinkronus itu asing, asing. Kan asinkronus berarti nggak asing. Gimana Bu Oke. itu? Ya Ya, maaf oke. Bu. Ini kita nge-review Heeh. sekalian ya, kayak di kelas itu kan Hmm. ada reviewnya. Betul, Jadi betul. kalau synchronous communication berarti online-nya bareng-bareng kayak kita gini nih, ini berarti lagi synchronous communication. Hmm. Jadi misalnya melalui IG Live atau Zoom Hmm. meeting, Google Meet kayak gitu. Nah, itu kemudian yang kedua itu adalah asynchronous communication. Jadi Hmm. ada komunikasi antara guru sama antara dosen dengan mahasiswa, tapi tidak secara langsung, jadi tidak online bersamaan. Jadi misalnya Hmm. pakai LMS, kita punya LMS di Sanata Dharma namanya belajar.usd.acid. Nah Hmm. eh, itu bisa dikatakan sebagai asynchronous communication. Jadi Hmm. intinya sih seimbang Pak, karena kalau Oh. misalnya terlalu banyak sinkronus itu tagihan pulsa membengkak Pak. Oh Jadi selama betul. WFH ini nggak hanya pipi aja yang membengkak Pak, tapi tagihan pulsa juga membengkak. Oh ya, Nah nggak itu, jauh. Biar nggak kelihatan membengkak. Nggak jauh. iya, karena kita mesti kita mesti mikirin apa Waktu. dampak dampak finansial ke mahasiswa kita juga. Takutnya Hmm. mereka orang tuanya ada yang terdampak seperti itu nggak bisa beli pulsa sering-sering atau ekstra misalnya Hmm. biasanya sebulannya sekian kemudian Hmm. karena apa study from home terus harus meningkat Hmm. itu juga kita harus memikirkan itu. Jadi Hmm. seimbang, ada synchronous communication, ada komunikasi langsung, tapi ada Hmm. juga yang asynchronous communication. Makanya Hmm. ada apa namanya? Ada synchronous communication seperti ini misalnya sapaan kayak gitu kita Hmm. menyapa karena tadi pagi tuh saya dengar di webinar Sanata Dharma Berbagi Pak Thomas itu menyebutkan apa sapaan-sapaan ringan kepada mahasiswa itu sangat diperlukan karena Hmm. itu yang mendekatkan kita ke mahasiswa supaya mereka nggak merasa Hmm. disconnected atau isolated gitu. Nah itu Oh, yang gitu. Oh jadi ya. supaya apa ya tetap merasa nyambung sama dosennya Hmm. harus ada keseimbangan antara synchronous communication dan Hmm. asynchronous communication. Jadi jangan kalau misalnya ngasih tugas itu cuman oke, kasih tugas ini silakan dikerjain, tapi kemudian tidak ada komunikasi di situ. Nah, itu bahaya. Nanti mereka bisa merasa Oh. isolated gitu, Pak. Oh. Oh, betul. Berarti intinya itu sebenarnya kita menjaga agar ya deket-deket banget juga enggak, jauh-jauh banget juga enggak gitu ya. Jadi kita Betul, balance gitu ya. seimbang. Oke. Ini Balance. ada banyak yang ikut ini. Kita sapa coba ya. Tapi Oh iya, oke. yang saya sapa yang sesuai topik aja ya. Kalau misalnya nyapa mau pinjem bando itu ya besok aja kita. Besok ketemuan saya pinjemi bando gitu ya. Gitu. Nanti topiknya nggak sesuai. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Mbak Mega ngerasa lebih capek atau enggak ngajar online dari rumah? Ya, nanti ada tips itu. Ada tips and tricks Iya, soal itu. Ya, nanti ada tips and tricks soal oke. itu. Oke, Tapi aku manut
hostnya deh. Hostnya udah sekelas Najwa Shihab gini. Nah, oh iya. Jadi harus bikin pantun ini aku ya, bikin yang beriman. Puisi. Tapi Bu Mega Kita kan mencari biasa, itu. Gimana? biasanya kan kalau di kelas teman kita itu, teman-teman yang kita bawa di tas itu kan spidol gitu ya, spidol, terus kemudian charger laptop. Nah itu kalau kita sekarang di masa WFH ini, kira-kira alat apa ya yang kira-kira dapat membantu kita? Tadi kan ada synchronous sama asynchronous. Asinkronis. Nah, synchronous sama Ya, asynchronous. Nah itu alat yang Miss Mega pakai selama ini itu apa? kalau untuk synchronous communication biasanya pakai yang paling gampang itu Hmm. Google Meet sebenarnya. Hmm. Ada dua sih yang paling sering saya pakai itu Google Meet sama WhatsApp. Jadi WhatsApp group. Hmm. Setiap kelas itu saya punya WhatsApp group. Jadi Hmm. untuk menjaga tadi supaya mahasiswanya nggak merasa isolated karena kita masih rutin menyapa mereka, ngingetin tugas mereka, memberikan timeline gitu. Jadi kalau ada satu tugas itu kita kasih timelinenya, misalnya bisa dikerjakan dalam 3 minggu, terus kita kasih timelinenya, tanggal sekian itu progresnya harus apa, tanggal sekian progresnya harus apa, tanggal sekian harus apa, kayak gitu. Terus setiap, walaupun itu dikerjain 3 minggu, bukan berarti terus minggu pertama dikasih, habis itu ketemu lagi 3 minggu ya, nggak gitu juga. Tapi setiap minggunya tetap harus ada sapaan-sapaan yang reguler gitu. Jadi Berarti, dan saya taruh biasanya timelinenya itu, tanggal itu di description of WhatsApp group. Jadi mereka kalau lupa mereka tinggal buka descriptionnya. Oh ada tugas ini, timelinenya ini yang dikerjain. Dan pada tanggal itu pada tanggal itu saya akan nyapa dan nanyain progres mereka udah sampai mana. Apakah udah sesuai sama timeline yang udah kita set gitu. Dan beberapa mahasiswa bilang ternyata timeline itu sangat membantu gitu. Jadi supaya nggak lost gitu, supaya keep them on track. Timelinenya itu tadi Itu di WhatsApp. deskripsi WhatsApp ya? WhatsApp Ya, ya? jadi disepakati bersama. Disepakati bersama. Karena kan kita nggak tahu beban beban mahasiswa tuh tugasnya bisa sangat numpuk-numpuk. Kalau kita expect mereka ngerjain di waktu yang sama kayak mata kuliah kita, oke, kerjain dalam 2 jam gitu. Kayaknya itu sangat berat ya membebani ya. mereka Iya. gitu. Karena Betul. ada mata kuliah yang lain ya itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi timeline itu kita sepakati bersama sih antara dosen dan mahasiswa. Ketika udah sepakat, balik lagi intinya tuh komunikasi ya. Kalau semuanya udah jelas, tahu sama tahu, setuju sama setuju, gitu enak ya. Gitu. Iya. Miss Mega pakai ini nggak untuk komunikasi sama mahasiswa, pakai learning management system nggak? Iya, pakai. Itu juga. Jadi biasanya kalau yang synchronous communication itu saya pakai untuk greeting, terus encouragement, sama ngasih feedback. Tapi kalau untuk tugasnya sendiri yang activities di tengah-tengahnya itu pakainya LMS. Jadi saya pakai belajar basisnya itu kan Moodle ya. Nah itu saya udah lumayan familiar dengan Moodle, jadi paling nyaman itu yang dipakai. Nah itu tugas-tugas ada di situ. Kenapa? Karena lebih tertata aja gitu. Jadi Moodle atau LMS itu kan kayak notebooknya anak zaman sekarang gitu. Kalau dulu zaman kita dulu Pak Simon bawa buku berat banget ya. Agak beda ya kayaknya kalau zaman kita. Aduh, zaman kita beda kayaknya ya. Kita selisih berapa Bu lama? Yang benar. Tapi mau pakai LMS apapun sebenarnya nggak masalah ya, asal dokumentasinya itu dokumentasi ada jelas gitu kan ya. Benar, sama tadi timeline suatu tugas itu gimana gitu. Harus ada itunya pengumuman yang jelas. Tuh. Terus ada contoh lain Pak. Apa itu? Jadi selain tadi seimbang,
kita juga harus memikirkan tugas itu yang relevan sama kehidupan nyata. Jadi kan dalam situasi ini nggak gampang ya untuk mereka menerima itu dengan cepat. Kita aja nggak gampang gitu kan. Sempat shock saya juga dengan keadaan ini. Pak Simon bagaimana, shock juga nggak? Iya, gitu. Gitu ya. Oke. Nah, aduh, itu tugas, kenapa saya jadi bikin banyak tugas gitu. koreksinya mah jadi bukan capek kan ya Pak? Iya, dari lubang Nah, sendiri itu. soalnya. Nah, itu dia. Nah, kalau bisa, itu tugas tuh yang relevan sama kehidupan nyata. Jadi, contohnya yang pernah saya lakukan itu sama teman-teman mahasiswa kelas Language Teaching Media. Itu kita buat worksheets. Memang kan salah satu topiknya itu adalah membuat worksheet. Tapi saya waktu itu come up with an idea. Kayaknya sayang deh kalau worksheet ini cuman kumpul di LMS atau di tumpukan koreksian saya. Nah, itu. Mungkin worksheet ini bisa berguna buat orang lain kayak gitu. Jadi saya ajak mereka untuk ayo kita bikin worksheet tapi yang bisa dipakai gitu. Kan sekarang lagi study from home nih gitu. Gimana sih kalian ngebantu guru dan orang tua di luar sana yang pengen dampingi anaknya belajar gitu. Yuk kita bikin worksheet yang mereka bisa pakai itu. Ternyata antusiasmenya dari mereka sendiri itu juga keren banget. Jadi makasih banyak. Worksheetnya juga keren banget, dikumpulin di Google Drive. Terus link Google Drive-nya itu kita share ke orang-orang, ke social media. Kemanapun ya, free gitu. Kemanapun pokoknya. Enggak cuma saya, tapi mereka juga nyebarin. Bahkan ada yang mau pakai itu untuk gerakan literasi sekolah. Jadi waktu itu dia dari Sulawesi ibu guru dari Sulawesi. Wow. Jadi ternyata dampaknya luar biasa. Oh, ini relevan, berguna, dan mereka juga membantu orang lain gitu. Nah, kalau bisa tugas-tugas itu juga dihubungkan dengan kehidupan kita gitu, Pak. Jadi wah, keren. Mereka lebih semangat gitu. Mereka juga merasa ini ya, wah kerjaan saya ternyata dipakai orang gitu kan, juga rasanya wah maknyes gitu ya dia. Hati itu rasa seperti itu dia. Kemarau lama terus tiba-tiba hujan ces gitu ya. Iya, jadi nggak kayak cuman lagi kuliah, tapi benar-benar mereka bekerja untuk berkontribusi untuk masyarakat juga, terutama menanggapi situasi yang sekarang ini gitu. Kayaknya itu juga bikin nagih ya. Sekali benar. Sekali dipakai terus wah ketagihan rasanya kayak. Nah, itu kayak ngobat kan, kayak ngobat terus ketagihan gitu toh. Tapi jangan ketagihan obat loh ya, yang cepat sembuh. Ada yang ditelepon neneknya juga, Pak. Jadi di-share, jadi linknya worksheetnya itu di-share ke keluarganya. Kemudian ternyata neneknya lihat, terus langsung ditelepon sama neneknya gitu. Terus itu saya baca dari refleksi mereka ya. Ditelepon sama neneknya. Kalau wah ternyata worksheetnya kok si cucu ini bisa bikin worksheet gitu, terus neneknya sangat bangga dengan cucunya itu berguna buat orang lain, padahal baru semester 4 gitu. Belum tahu dia ya. Kehidupan yang sebenarnya. Neneknya kok meragukan kayaknya itu. kok cucuku bisa. Nah itu ternyata sekolahnya bener ada hasilnya gitu ya Pak. Iya. Nggak sia-sia disekolahin. Itu berarti malah sebagai alternatif. Kalau biasanya Miss Mega itu saya lihat tuh upload poster, upload itu ya media pembelajaran itu biasanya di papan media itu ya di kampus tuh. Di bulletin board itu ya. Bulletin board itu ya. Nah sekarang karena nggak bisa pakai bulletin board, kita pakai media yang lain malah lebih bisa tersebar di mana-mana. Benar. Nah itu berkah dari wabah, Pak. Wah iya, berkah dari wabah. Wow, bagus kemarin pas gladi bersih kayaknya bukan itu, Bu. Kemarin berkah pandemi. Nah, sekarang berkah dari wabah udah bagus. Nah, kan lebih berima ya.
betul, betul, betul. Bu, tapi kan Ya. kita bisa improve apapun, tapi tetap harus ada apa ya, panduan-panduan gitu ya. Jadi ada yang bisa ditambah, ada yang harus ada di setiap pertemuan. Nah, kira-kira apa Bu itu? Tuh respon. Halo? Halo, halo, Hai, hai. halo, halo. Udah bisa, udah bisa, udah bisa. Sudah masuk? Ya, Udah. ya, oke. Gimana? Nah, sorry. Tadi maksudnya ini mungkin gara-gara senja ini terus terpapar radiasi matahari. Maksud saya kan di masa-masa sekarang ini kita tidak bisa menyelenggarakan kelas secara ideal. Jadi ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang ditambah mungkin gitu kan. Tapi pastinya harus ada prinsip-prinsip yang tidak boleh hilang kan ya. Iya, benar. Nah, Kalau apa itu, Bu? prinsip, kalau ini prinsip pembelajaran ya, soalnya ada prinsip konten pembelajaran juga. Kalau prinsip pembelajaran yang nggak boleh hilang itu adalah yang jelas greetings, oke, encouragement, oke. Terus setelah aktivitasnya terjadi itu feedback. Feedback tuh penting banget. Kadang-kadang dosen atau guru ya, ini bukan saya sih, tapi mendengar cerita dari orang lain itu, tapi memberikan tugas tapi nggak dikasih feedback. Nah, jadi Feedback itu semacam umpan balik gitu ya, setelah kita mengerjakan, terus kita dapat respon gitu ya. dapat respon dari guru atau dari sesama mahasiswa gitu. Jadi di kelas saya sering banget kalau di-upload kemudian mereka saling memberikan feedback, saling memberikan komentar gitu. Terus saya beri soal juga, bukan beri soal, beri pertanyaan, kamu belajar dari siapa, atau which one do you like the most and what can you learn to improve your worksheets misalnya kayak gitu, atau your work gitu. Jadi tadi ada greeting, ada encouragement, sama ada feedback. Yes. Tiga itu harus ada. Nggak boleh hilang, Nggak boleh hilang. Nah, terus 3 itu pokoknya harus ke cover walaupun cuma sebentar. Benar. Ya kan? Even cuma 20 menit gitu. Cuma 20 menit. Jadi hal-hal yang penting itu tetap tercover, tetapi jangan panjang-panjang. Iya, gitu kan? benar. Nah, itu konsep konten pembelajaran kita itu, Pak. Oh, jadi kayak itu ya. Saya bayangkan tadi digabungkan dengan yang tadi itu seperti secret agent gitu, dapat tugas gitu kan, misi gitu. Misinya ini harus jelas, dikasih waktu, ya kan? Harus jelas, terus instruksinya juga pendek gitu kan. Pendek tapi mengcover. Nah, ada 2 prinsip, Pak. Apa 2 prinsip tentang itu. Nah, ini saya tanya dulu ya, Pak. Pak Simon suka Kiss atau Rock Mini? Apa, Bu? Ulangi, Bu. Pak Simon suka Kiss atau Rock Mini? Yang tanya Bu Mega jadi grogi ya. Waduh. Ini maksudnya gimana ini? Saya suka apa ya? Ini Sunkiss, lagi Sunkiss. Oh, waduh, Sunkiss ya. Langsung glowing loh. Glowing kan ini. Panas ya, nonton film Korea ya. Apa itu, Bu? Kiss maksudnya gimana itu? Kiss itu adalah akronim dari Keep It Simple and Straightforward. Gitu, Pak. Oh, alah. Keep it simple and straightforward. Ya, supaya gampang ingatnya Kiss gitu, Pak. Apa tadi, Pak? Saya tes nih, Pak. Ya, oke. Ini feedback ya. Keep it simple and straightforward. Straightforward, benar. Okay. Nah, itu. Makanya tadi kan nggak boleh lama-lama tuh kalau sinkronus, nanti pulsanya membengkak gitu kan, tagihan pulsanya membengkak. Nah, makanya harus keep it simple and straightforward gitu. Terus yang kedua, Pak, ini juga menarik loh, Pak. Yang kedua itu prinsipnya itu, prinsip pembelajaran itu Rock Mini, Pak. Harus kayak Rock Mini. Pak Simon suka nggak kalau ngelihat cewek pakai Rock Mini gitu?
Oh, apa Bu sinyalnya putus-putus? Nggak denger. Ada nggak ya? Nggak ada ya. Nggak. Pohon Apa tuh itu Pak, Bu? kayaknya pakai rok mini tuh. Jadi kalau rok mini itu dia cukup pendek untuk Mm, menarik perhatian, mm, oke, tapi cukup panjang untuk mengcover hal-hal yang penting. Gitu, Pak. oh iya, rok mini itu pendek Bener. untuk Cukup pendek menarik perhatian. menarik perhatian. Oh iya Kalau sih, ada betul. cewek pakai rok mini gitu kan Pak Simon langsung nengok gitu kan. Nah, Ya, berarti tapi yang pakai rok mini juga nengok ke tempat lain, Bu. risih ya Tapi dilihatin Pak Simon iya nih. betul. Apalagi kalau saya yang pakai rok mini, wah ditengok itu. Waduh. Eh, tambah pom-pom ya Pak ya. Iya betul, sama dilempari. Nah, itu Nah, tadi gimana Ibu? cukup Hmm, pendek untuk hmm, menarik perhatian, tapi hmm, cukup panjang untuk mengcover hal-hal yang penting. Nah, itu prinsip hmm, konten pembelajaran yang menarik, Pak. hmm. Jadi Oh ya, ya. uh, intinya, Nggak usah uh, panjang-panjang gitu kan? Nggak ya, usah panjang-panjang, tapi mm-mm, materinya secara garis besar itu sudah tercover gitu kan? mm-mm, Nanti bener, untuk itu dia. penjelasan lebih lanjutnya mungkin pakai yang tadi apa? Asynchronous tadi ya. Bener, pakai Hmm. asinkronus dengan mengerjakan tugas-tugas itu tadi. Gitu. Oh alah, ada kayak Oke, gitu. ini Pak Fendi bilang prinsip konten pembelajarannya menarik ini. Oke, Pak Satu, Fendi Kis. pasti langsung nengok ya, Dua, rok kalau rok mini. mini gitu. Oh, Pak Fendi nomor tiga apa Pak Fendi? Pak Fendi mungkin ada sesuatu. Kis, rok mini, apalagi Pak Fendi? Pak Fendi ini juga alumni PBI ini. Pak Fendi ini Iya. angkatan 2007. Berarti adik Oh kelasnya Miss iya. Mega ini. Oh iya. Mm-mm. Oke, Oke. oke. Gitu ya. Bu Mega, wah ini Mm-mm. ada jadi inget buku English Missions-nya Miss Mega. Kayaknya bukunya Bu Mega ini nggak cuma itu. Oh iya dong. Tapi kayaknya bukunya Miss Mega itu selalu itu ya, selalu dikenang mahasiswa ya, praktikal gitu, Wah, sering dipakai gitu. Jadi waduh. ini kayaknya teringat English Missionnya Miss Mega ini berarti kan dia Ya, mengalami, itu iya kan? tahun 2016 publishnya. Jadi udah lama, Pak. Yang 4 tahun terbaru yang ada, lalu. Pak. Apa itu Bu? Mm-mm. Wah apa Yang Bu? terbaru ada, Pak. Nah, Ada bukunya nggak? ada dong. Apa Nah, itu? ini dia. Wah, Jadi wow, saya kaget. shocking ya. Iya, saya pikir nggak ada. Jadi Ternyata ada. Jadi Hmm, ini share informasi aja ya Pak ya. hmm, 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 Share informasi bahwa saya nggak bahas tool banyak di live IG ini karena medianya hmm, nggak memadai karena kita hmm, kalau misalnya mau ngomongin media kan harus ada demonstrasinya gitu ya Pak ya. hmm, Jadi saya cuman kasih info aja kalau misalnya hmm, mau ada teman-teman yang join hmm, di sini pengen tahu tentang apa tool-tools apa aja yang bisa dipakai untuk belajar itu bisa dari buku hmm. ini Pak. Oh, apa itu apa Nah, itu? ini English saya tulis language. sama Technology for English Hmm, Language hmm, Learning. Ini saya tulis hmm, bareng sama teman saya, sahabat hmm. saya, Miss Truly. Kenal kan, Pak? Oh, itu ada Miss Truly di situ. Itu yang Oh pakai iya. emoticon itu. Yang pakai Iya. emoticon lope-lope itu. Oh, itu buat Pak Simon itu berarti. Waduh. Wah, topiknya jadi seru nih. Oh ya, itu bukunya Ya, berarti tentang apa, Bu? Bukunya, Bu? bukunya tentang semua penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sebenarnya walaupun Hmm, judulnya English Language Learning, tapi kita sebenarnya hmm, ini general sih bisa dipakai untuk mata hmm, kuliah apa aja gitu. Nanti lihat hmm. di profile saya aja Oke, oke, oke. gitu. Itu Ada informasinya di situ. siap, siap. Berarti bisa itu ya. Bisa apa Siap. namanya kontak-kontak Miss Mega ya nanti kalau misalnya mau tanya-tanya Iya, soal buku itu, benar. cara dapetinnya Siap. gimana, bisa di-download di Mm-mm. mana, mungkin di Spotify gitu ya. Oh iya, boleh. Nanti ada suaranya Pak Simon di situ Oh, ya. iya. Oh iya, ya, ya, ya. Walah.
Ya, Bu, ada ini nggak? Ya. Ada contoh aktivitas nggak? Kalau di kelas kan banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan, misalnya mahasiswa atau siswa diajak untuk baca puisi, misalnya ke depan, atau mempresentasikan idenya di depan, menyiapkan. Itu kan banyak sekali kalau offline. Kalau online kayak gini ada contoh aktivitas nggak, Bu? Ada, Pak. Jadi, nah ini mungkin sesuatu yang missing ya sebenarnya dari online learning itu adalah nggak bisa main game gitu. Orang bilang nggak bisa main game, tapi saya punya satu game gitu, satu contoh game yang seru banget. Udah saya mainkan dengan mahasiswa saya dan mereka seneng karena jadi prinsipnya gini, nama gamenya adalah Scavenger Hunt, oke? Apa, Bu? Scavenger Hunt, oke? Oke. Nah ini Pak Simon main ya sama saya ya. Ini untuk membuktikan bahwa game ini bisa dilakukan online. Jadi saya jadi mahasiswanya gitu pura-pura. Iya, Oke. Nggak pakai apps apa-apa. Oke, siap. Saya udah siap. Nih. Ini untuk melatih, kan mahasiswa itu kan attention span-nya itu sekitar 20 menit ya. Kalau udah 20 menit ada tingkat kebosanan gitu kan misalnya. Nah, kalau udah sampai tingkat kebosanan itu, nah kita bisa ajak mereka main game. Yang interaktif. Contohnya gimana ini? Scavenger Hunt itu tadi. Jadi saya akan mendeskripsikan satu benda di rumah gitu. Satu benda di rumah, kemudian si mahasiswa itu harus mencari benda tersebut, kemudian ditunjukkan ke kamera. Kalau misalnya pakai Zoom atau pakai Google Meet itu boleh langsung ditunjukkan ke kamera. Misalnya sisir gitu. Sama. Nah itu langsung ditunjukkan ke kamera. Nanti yang duluan itu yang menang gitu. Terus kalau misalnya kalau misalnya Oke, sip. Pak Simon udah siap ya? Siap. Pakai bahasa Inggris kan ini, bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Soalnya saya ngajar di bahasa Inggris kan, jadi ini Udah siap, Pak? Yuk. Jadi benda pertama, emang cuma satu sih sebenarnya. Ya. A long thin. What am I? I am a long, thin object usually found in your bag or on your desk. It's a common writing instrument used to apply ink to a surface, usually paper, for writing or drawing. What is that? Terus saya nyari. Yes. Kayak gitu, Pak, bener. Saya nyari. Bukan semprotan, Pak, bukan semprotan. Bukan. Apa ya? Penonton boleh ikut, boleh pakai emoticon aja, Bu. Boleh. Aja. Penonton jawabnya pakai emoticon. Jadi cepet-cepetan pakai emoticon. Bener. Ayo. Kita dapat hadiah dari Pak Simon. Hadiah enak aja. Kita itu nggak ada di skrip. Itu nggak ada di skrip, yo. Jawabnya pakai emoticon, jangan pakai kata, coba. Cepet-cepetan pakai emoticon. Giveaway-nya nanti ya, belum. Pokoknya ikutin sampai akhir. Coba pakai emoticon, ketemu nggak? Sumu. Ketemu nggak? Ya udah jawab tadi pakai emoticon. Misalnya gini. Obat ini siapa ya, Pak ya? Obat. Nah ini yang organize ini. Sudah ada yang jawab. Ada ya? Siapa? Mbak Dei. Sandy. Apa itu, Dit? Apa itu, Adit? Nah, itu. Oh, gitu. Jadi, tapi kalau di di kelas saya nggak boleh pakai emoticon, Pak. Jadi harus lari keluar rumah, Bu. Atau ke dapur gitu nunjukin gitu. Karena kan mahasiswa sekarang kan mahasiswa rebahan ya, udah pada kaku-kaku tuh ototnya gitu kan. Nah, jadi supaya melatih kegercepan mereka, kita suruh mereka lari, tunjukin gitu. Saya senang topik hari ini tadi bahas KISS, bahas stroke mini, terus sekarang meregangkan otot-otot.
Nah, itu dia. Makanya Seru banget itu deh. yang missing. Heeh. Makanya Malah, kan berkah mm-mm. berkah apa tadi lupa. Berkah Berkah dari wabah. wabah. Ah Ah. ya itu. Coba lagi Bu, Kita lagi bisa. ada lagi Oke, nggak? ada satu lagi. Ya oke. Oke. Oke, sekarang Sebenarnya buat ada banyak tapi ntar habis waktunya. buat Oke. peserta aja, buat peserta jawabnya Oke. pakai emoticon. Saya capek ya tadi. Mm-mm. Ya, oke. Mm-mm. eh eh, apa ya? What am I? Mm, I've been missing you so much. You usually mm. use me when you go to the beach or somewhere nice to look cool. But I know you can't wear me anymore because you should stay at home. But promise me, after this pandemic passed, please take me to wherever you go because I will protect your eyes from direct sunlight. What am I? Mm. Wah, itu clue-nya kayaknya di awal itu. Ulangi, Bu. I've been missing you so much. Itu ya, Pak ya? Iya, clue-nya itu kayaknya. I miss you too, ya, Bu. Waduh. Ini suami saya ikut ya BTW. Oh iya toh, iya. Suami Iya. saya enggak, suami saya enggak. Oke, udah ada jawaban nih, Pak nih. Weh. 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 Payung. Oh ya, bisa sih payung, tapi pakai emot dong. Weh, banyak Oke. yang jawab tenda. Oh ya, bisa tenda. Oke. Ini Apa itu? Hello, Mbak Hello Day ini. Jawab Heeh. bener. Dan pertama, yes, Weh. sunglasses. Saya kayak gitu. Nah, Yeay. nah, ini Pak Thomas ini enggak bukan sunglasses itu. Nah, Apa itu? Reading reading glass ya, itu reading glasses ya. iya. Oke. Nah, kayak gitu Pak. Oke. Jadi untuk Wah, meregangkan ketegangan iya, ketegangan otot. cukup iya, Nah, cukup regang. Udah oh lemes. gitu. Nah, satu lagi Bu, satu lagi. Ya. Nah, soal otot. Nah, ini biasanya kan gara-gara gara-gara apa? Belajar dari rumah ini terus tempat Mm-mm. belajarnya kan juga berpengaruh ya. Kalau saya kadang-kadang Mm-mm. jadi kaum rebahan dulu ikut apa, webinar apa gitu di tempat Nah, tidur itu gitu. bagus. Mm-mm. Hah? Itu bagus. Bagus sih sebenarnya. Tapi Karena uh, kadang-kadang tuh jadi ngantuk, Ibu. Ada tips nggak? Ada tips nggak? tipsnya eh Buat mahasiswa atau untuk oke. dosen Kalau juga tips. kalau hubungannya dengan itu ya berarti Mm-mm. intinya kalau buat mahasiswa sebisa Mm-mm. mungkin jangan sampai harinya tuh kebalik gitu Pak. Jadi Gimana itu? Harinya kebalik gimana itu? jadi siang jadi malam karena ngantuk Oh. kan jadi tidur Mm. terus apa namanya malam jadi siang kan karena ngerjain tugas kayak gitu. Mhm. Nah itu kalau sebisa mungkin diatur tetap ngejalanin daily activity, bangun Mm. pagi, mandi, siap-siap, tetap apa namanya kalau cewek mungkin tetap bisa put on makeup supaya lebih lebih semangat gitu. Mm. Nah terus pokoknya hari-harinya dijalanin seperti biasa supaya lebih apa ya lebih punya Mm. semangat gitu pada dalam menjalaninya Hmm. gitu Pak. Itu kayaknya juga dipraktekin sama ponakanku sih. Ponakan anaknya sepupu itu kan ponakan ya. Itu Mm-mm. dipraktekin. Jadi jadi ponakanku tuh masih SD. Kayaknya masih SD Mm-mm. kelas 5 atau kelas 6 gitu. Terus kulihat di postingan sepupuku tuh dia pakai apa namanya? Seragam, seragam sekolah. Oh iya, Jadi dia pakai rok ya pernah rok lihat juga. rok pakai rok kotak-kotak gitu. Aku nggak tahu sih sekolahnya di mana. Tapi roknya kotak-kotak gitu. Terus besok hari berikutnya ganti lagi seragamnya. Jadi kayak seragam biasa masuk biasa gitu. Terus jam jam Nah 7 itu, atau jam 8 masih masuk. Jadi kayak gitu bisa diterapin ya walaupun kita nggak pakai seragam sih. iya. Kalau bisa tetap Hmm. apa, tetap kita punya waktu Hmm. yang apa, kita tetap jalani hari seperti Hmm. biasa. Pagi tetap Hmm. bangun,
mandi Mm-mm. seger, kemudian melakukan Mm-mm. aktivitas, jangan sampai Mm. ngantuk, Mm. terus nanti malamnya baru istirahat kayak gitu. Termasuk termasuk diet ya, termasuk makannya ya. Jadi Iya, misalnya ya kan jangan terus mentang-mentang di rumah gitu terus cemilan selalu ada gitu kan. nah Terus itu saya banget sih Pak. ngemil. Nah, Itu kan nah, bikin ngantuk selama kadang-kadang. selama WFH ini rute saya cuman Hmm. meja kerja dapur gitu Pak. Oh gitu. Ya, kok sama ya? Kita jangan-jangan Oh ya, sama ini. Dapurnya sama nggak sama kan ini kan? oh bisa jadi Wah, bahaya ini. apa? Walah gitu. Terus ada tips lain nggak, Bu? Tips lain nggak? eh tips tips lain sebenarnya sih sebenarnya tadi balik lagi ke berkah wabah tadi ya. Jadi Hmm. sebenarnya mahasiswa mahasiswa sekarang ini harus merasa beruntung karena Hmm. dipaksa untuk adaptif dengan keadaan. Dengan keadaan seperti ini Hmm. kan nggak bisa ditolak lagi. Kalau dulu masih bisa, aku Hmm. nggak suka Hmm. teknologi, aku gaptek gitu. Nah Hmm. kalau sekarang udah nggak bisa lagi karena udah dipaksa dengan keadaan dan mereka harus Hmm. harus adaptif gitu. Nah terus apa? Mereka harus mensyukuri bahwa mereka nantinya itu lulus itu menambah digital skill mereka. Lulus Hmm. auto anti gaptek gitu Pak. Waduh, Bangga ini dong harusnya. bangga Nah, ini harusnya. Itu anu ya, uh-uh. benefit yang mereka dapatkan ya sebenarnya ya. Jadi kita nggak Ya, selalu merasa terkungkung, wah ini merana, ini nah itu nggak sedih, boleh. nggak ketemu teman-temannya gitu. Mm-mm. Terus wah Nanti tugas energinya cuman banyak. habis. Mm-mm. Energinya cuman habis untuk meratapi gitu kan nggak baik Pak. Jadi kita harus menjadi bagian dari solusi gitu. Mm-mm. Betul. Nah, jadi semua malah apa? Sebenarnya mahasiswa yang lahir di tahun 2000-an itu sekarang, iya kan mahasiswa yang sekarang 2000-an kan ya, berarti lahirnya ya, Mm-mm. kan ini umur Mm-mm. umur 18, 19 itu ya. Mereka enak sebenarnya ya karena lahir cepros sudah kenal internet gitu kan ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mereka sudah tahu email, sudah tahu apa namanya Instagram, Facebook gitu. Kita tahu dari sejak zaman Friendster ya tuh ya. Main Friendster nggak Bu? Mm-mm. Pak Simon kan kolonial ya ininya. Iya Kalau kalau yang anak-anak sekarang kan sekarang milenial. oh, saya kolonial ya kayaknya. Mm-mm. Itu jadi enak juga ya. Mereka Mm-mm. bisa apa tadi? Auto anti gaptek. Auto anti gaptek. Jadi mereka Mm-mm. lepas dari misalnya dari kuliah itu mereka bisa pakai macam-macam alat buat Mm-mm. kerjaan mereka. Sudah pernah pakai Mm-mm. Oh, juga, gitu kan? mm-mm. Ada satu Hmm. satu apa satu bentuk assessment Pak. Apa itu? Bentuk apa namanya? Assessment tuh Hmm. apa bahasa Indonesianya Pak? Anu, Penugasan. ya penugasan. Penilai. Ya, ya betul. Nah, itu. Nah, jadi ada di mata kuliah saya yang Hmm. saya meminta mahasiswa saya membuat portfolio dari hasil kerjaan mereka dari Hmm. awal semester sampai akhir semester, kemudian dikumpulkan jadi satu portfolio. Hmm. Nah, Oh di penilaian, asesmen penilaian itu Bu. ya Pak, penilaian. ya betul. Heeh. Oh, jadi Nah, portfolio. jadi portfolio. Portfolio itu nantinya akan mereka pakai untuk uh, misalnya melamar pekerjaan. Ke depan kan pasti Hmm. semua akan merujuk ke jejak digital ya. Hmm. Nah itu Ya, ya, ya. ke jejak digital. Nah Oh. mereka membuat karya-karya mereka itu dikumpulkan jadi satu ke Hmm. apa di dalam sebuah platform. Misalnya pakai Google apa namanya Google website, Google Site, Apa? Google Site, Oh, good Google side. Site. Side apa Nah, slide? Slide apa side? Itu kok Pak site web Daniel, Pak Daniel site bilangnya slide ya. Beda ya site itu ya. jadi kayak website gitu, Oh, kayak bikin alah. website atau bikin Hmm. blog gitu. Sebenarnya Hmm. platformnya apa aja, Hmm. bisa pakai Wakelet, bisa Hmm. pakai Google Site, bisa pakai blog, Hmm. bisa pakai macam-macam, kemudian dikumpulkan hasil karya mereka itu, Hmm. hasil karya mereka selama satu semester, Hmm. kemudian apa mereka kumpulkan itu sebagai final project. Nah, itu Hmm. selain
selain berguna buat buat apa namanya buat assessment, itu juga nanti ke depannya mereka lulus itu bisa pakai lagi untuk ngelamar kerja. Jadi misalnya Hmm. Simon Arsa Manggala. Jadi Pak Simon misalnya ngelamar kerja ya. Hmm. Terus terus dicari nih kan jejak digitalnya buruk atau baik nih gitu kan. Atau Hmm. jangan-jangan pernah misalnya ngapain gitu. Nah, dicari jejak digitalnya Simon Arsa Manggala misalnya kayak gitu. Kemudian ternyata ditemukanlah portfolio itu. Nah, itu kan Hmm. kalau ada portfolio adalah hasil kerjaan-kerjaan mereka yang selama ini sudah mereka create gitu. Hmm. Nah, itu bagus juga untuk assessment. Bentuk lain dari Hmm. assessment yang biasanya dijadwalkan ada Hmm. ujian gitu. Kalau sekarang kita Hmm. bentuknya bisa berupa Hmm. portfolio misalnya seperti itu. Jadi kita lihat Hmm. prosesnya bagaimana. Mereka Oh, sendiri alah. bisa juga berefleksi. Jadi, oh, aku di awal semester ternyata bikin ini tuh kayak gini ya. Terus Hmm. semakin ke belakang, oh ternyata I make some improvement gitu ternyata gitu. Mereka Hmm. sendiri bisa berefleksi dari situ. Bagus, bagus. Itu yang sebelumnya kita pakai berkas-berkas file gitu ya, pakai kertas-kertas yang Ya, numpuk. Sekarang kita enak ya sebenarnya ada digital kayak itu. digital. Nah itu, makanya itu kan Hmm. berkah ya Pak ya. Betul, betul, betul. Kita besok bikin restoran judulnya berkah aja. Berkah. Oh iya boleh. Semuanya digital tapi makannya digital atau pesannya Pakai emoticon. digital. Ya, pakai emoticon gitu. Oke, oke itu benefitnya ya. Mm-mm. Oke, sekarang mungkin kita masih ada waktu 5 menit. Ini siapa yang eh peserta ini yang ikut online ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak ini ya? Kita ada 5 menit waktu untuk tanya jawab. Oke, sambil Ya coba. nunggu, Heeh. sambil nunggu mungkin ada satu ide lagi. Jadi Hmm. satu ide yang tadinya nggak mungkin dilakukan tapi gara-gara teknologi jadi bisa. Itu Hmm. kita bisa invite misalnya alumni yang lagi sekolah di luar negeri gitu. Hmm. Kayak yang saya pernah melakukan itu dengan namanya Stella Hmm. gitu. Stella sekarang lagi sekolah di Southampton Hmm. University di UK. Hmm. Terus gara-gara teknologi itu, jadi kita bisa invite Stella walaupun Stella lagi di UK, tapi bisa Hmm. share sama adik-adik kelasnya di kelas Hmm. saya gitu. Jadi itu sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin gara-gara Hmm. bantuan teknologi dan uh, Hmm. bisa tuh menginspirasi teman-teman mahasiswa yang sekarang masih Hmm. aktif, yang ternyata itu sangat apa ya menginspirasi mereka gitu Pak. Oh iya, Itu. betul. Jadi biasanya kita mungkin karena kita belum tahu aja ya, sekarang jadi tahu ada tool ini itu, jadi kita bisa Mm-mm. pakai gitu. Ini ada pertanyaan dari Bang Andrew nih. Cara untuk Mm-mm. maintain motivasi gimana ya? Cara untuk maintain motivasi ini kayaknya sama juga dengan pertanyaannya Pak Daniel nih. Cara untuk maintain motivasi ini kan penting nih ya, motivasi kan. Mm-mm. Soalnya masih belum tahu ini sampai kapan gitu. Oke, ya tadi maintain motivasinya variasi. Jadi Hmm. kita menggunakan variasi-variasi bentuk aktivitas gitu supaya mereka merasa setiap kali ketemu, misalnya Hmm. ketemu Pak Daniel gitu kok, Hmm. aku penasaran nih ada sesuatu yang baru apa ya dari Pak Daniel gitu. Jadi lebih lebih nagih gitu Pak. Nah, Hmm. jadi Hmm. misalnya setelah tugas A Hmm. selesai, kemudian tugas berikutnya kita buat variasi lagi Hmm. yang lebih spark joy gitu, yang tadi balik Spark lagi. Joy. Nah, itu jadi mereka termotivasi juga untuk selalu mengikuti perkembangan kelas itu. Oh Dan juga iya. tadi yang pertama tadi yang sapaan-sapaan kita itu mereka sangat memerlukan itu sih. Jadi kalau mereka Hmm. udah down, kita sapa dengan Google Meet misalnya kita adakan virtual meeting, tanyain Hmm. apa kesulitannya gitu, terus nanti bisa semangat lagi gitu. Mungkin aktivitasnya beragam ya, nggak cuma misalnya kita cuma Mm, upload tugas terus gitu atau tugasnya cuma multiple choice terus gitu ya. Kadang-kadang juga mm. variasi gitu ya. Nah, variasi Tapi tugas itu juga penting. jangan terlalu sering kayaknya ya. Ya, Hmm. bukan 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 kuantitinya tapi kualitinya yang ditingkatkan Hmm. sih, Pak. Betul, betul, Gitu. betul.
Itu kayaknya juga menjawab pertanyaannya Pak Aryono kayaknya ya. Gimana caranya biar mahasiswa tertarik kuliah daring gitu. Nah itu Ya, itulah. sebenarnya sejauh tadi 1 jam kita ngobrol itu untuk memotivasi mahasiswa sih Pak. Wah, betul. Kontennya itu. Oh, karena Jadi ngobat, nanti ngobat ini kan apa namanya, motonya itu integratif, konstruktif, tapi dan santuy. Wow. Jadi santuy. kita ngobrol sejam, integratif, konstruktif, santuy, gitu kan. Jadi nggak tegang-tegang gitu. Tadi kan biar ototnya nggak tegang juga itu. Otot dan otaknya nggak tegang. Benar. Oke. Nah ini Terus Bu Mega, gimana Bu? Enggak. Gimana Pak? Enggak Bu Mega dulu. Oke deh, sweet deh, sweet. Ya, sweet, ye menang aku. Oke, ini ada pertanyaan. Buat guru-gurunya gimana? Guru-gurunya. Nah itu kalau untuk guru-gurunya, saya sendiri pernah unmotivated ya di stage di mana saya unmotivated gitu. Nah yang saya lakukan adalah ikut-ikut webinar gitu, follow webinar. Nah itu webinarnya Pak Daniel itu recommended banget. Nah itu dengan ketemu sama teman-teman guru, sesama dosen, terus melihat ide-ide yang baru. Nah itu yang menjaga motivasi kita sebagai pengajar gitu. Anu ya, kayak nemu aha moment gitu ya. Aha, nah itu dia. Gitu ya. Yoi. Akhirnya semangat lagi gitu. Aha, aku semangat lagi. Aduh, gimana nih? Aha, aku semangat lagi gitu ya. Exactly. Nah, ini Bu Mega tadi ada yang tanya soal giveaway nih. Kayaknya seru ya kalau misalnya bukunya Bu Mega tadi itu buat giveaway gitu. Boleh, ada satu. Boleh ada satu. Oh, boleh ada satu. Tapi cuma satu ya. Syaratnya apa, Pak? Nah, apa ya? Gimana sih? Kan kita udah aja. Ya pura-puranya kita belum latihan, Bu. Oke. Oke. Gini aja. Syaratnya adalah para peserta silahkan membuat komentar yang seru, yang fun setelah mengikuti ini. Acara kita ini, ngobat ini, bikin komentar yang seru, yang fun, kemudian komentar itu ditulis di story dan di komen. Ya nggak sih, Bu? Story mereka dengan ketek kita, supaya kita tahu kita betul. Jadi supaya kita masuk ke notif kita ya. Jadi ketik komennya, terus mention saya @ekonomis_ sama akunnya Bu Mega Bulan, ya kan Bu? Pakai D, Mega Bulan pakai D di belakang, bukan di depan. Kalau di depan jadi The Mega. Jadi @ekonomis_ sama Mega Bulan D pakai D, kemudian juga pakai hashtagnya ngobrol bareng dosen ngobat itu. Kemudian komen itu juga ditulis di comment section di halaman ngobat. Sama di story. Story-nya masing-masing aja. Ya, ngobat USD itu ada yang komen tuh. ngobat.usd. Nah, itu silakan di-follow ngobat.usd. Nah, itu. Karena di situ nanti ada informasi-informasi juga tentang seri-seri ngobat berikutnya. Besok seri 3 akan ada lagi. Nah, nanti soal giveaway ini 2 jam dari sekarang. Ini mau selesai nih. 2 jam dari sekarang, nanti kami akan menentukan pemenangnya. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Tapi percayalah bahwa kami berusaha seadil mungkin, se-fair mungkin. Kami menggunakan alat, spinning wheel ya. Spinning wheel. Untuk menentukan paling seru dulu. Yang paling seru dulu, komen paling seru. Terus baru kalau ada beberapa kita tentukan pakai spinning wheel gitu. Ya, jadi filter pertamanya adalah komen seru. Jadi komen yang nggak seru ya nggak. Nah, itu komen yang seru bagaimana? Nah, percayalah pada kami. Gitu. Nanti ada satu buku yang akan diberikan ke teman-teman sekalian. Nanti pengumumannya sekitar jam 8 sampai jam 9. Nanti sudah ada pengumuman untuk siapa yang mendapatkan buku TEL. Ya kan tadi TEL kan? Technology in
Technology in for English for. Language Nah, Learning. ya, itu buku TEL, itu menarik itu buku TEL double L. Iya. Ya, kita udah Oke. hampir 1 jam nih, tinggal 3 menit. Tinggal 3 Iya. menit ini. Ya, mau ngapain lagi Waktunya ya habis habis ini ya. ya? Nggak terasa. Rasanya pengen nagih. Heeh. Pengen Persiapan semester ngomong depan terus. aja. Iya. Ya, komennya Oke. terserah sih ya. Komennya terserah sih, tapi nanti dilihat komennya itu yang paling seru akan masuk kualifikasi, terus kita undi pakai spinning wheel. Spinning wheel itu apa? Yes. Roda berputar. Nah. Oke, biar nggak tegang tadi ya. Biar nggak tegang, jadi harus diputar rodanya, ya kan, roda kita harus berputar. Oke, Oke. gitu dulu. Terima Eh, kasih Bu Mega. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya sharing dari saya Ya, tadi. maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Pokoknya intinya kita hanya ingin berbagi ilmu, kita Yes. konstruktif, ya kan? Konstruktif. Apa tadi itu? Dan santuy. Aku lupa ya. Itu tugasnya host itu. Iya, lupa Oke. ya. Jangan Konstruktif, lupa di integratif, tracker dan ya, Pak. santuy. Ya, Oh iya, konstruktif, itu dia. integratif, dan santuy ini juga KISS, tapi single S. Oke. Iya, terima kasih semuanya. Sampai Makasih. jumpa lagi. Yuk. Jangan lupa di save ya, Pak ya. Iya. Ya, di Oke. save. Ya, sip. Dadah. Bye.